Balik lagi di podcast Gajah Podcast. Gitu aja. Kayak kenal ya? Siapa dia? Kan kita habis syuting di atas. Oh iya. Tapi tayangannya beda-beda Oh ntar. iya, tadi yang di belakang kamera tadi ya? Yo, ay. Yang makan gitu. terus itu? Ya, makan terus tuh. Iya bener. Oke, guys. Balik lagi sama kita. Gua Nanta. Dan gua Coko. Kita sekarang lagi ada di garasi Gajah. Yes. Sekarang kita main di garasi nih. Yo, kan? ada apa nih sekarang? Om Coko? Tunggu. Ya. Ini Ada rotom nih, ada rotom. nih. Ya, ada ya rotom kan? Nah, nih. ini gitu. motor Ini bukan. Motor Ini siapa? kita kedatangan teman-teman kita dari Outsider. Outsider. Yoi. Ini klub motor yang tadi kita bahas. Gokil men, itu Wah, iya. gokil. Nih ya, kawan yang gajah. Kita lihat. Ikutin nih ceritanya. Ikutin. Nih. John, tunggu. Sebelum kita ngobrolin motor, Hah? lu bisa naik motor nggak? Bisa dong. Nggak bisa. Nggak kayak temen gue yang boncengers itu. Iya, bener. Kayak tadi ada teman kita yang cuma Iya. doyannya diboncengin. Iya, ya kan? spesialis boncengan dia. Yo, Iya. Gitu loh. Kita ngobrolin. Oke, kita langsung Gua aja. udah nggak sabar mau ngobrolin motor ini nih. Motor ini, ayo Nan. Ya, Lo yang lebih ngerti otomotif ya. yang gue tahu ini Binter, ini Scorpio, ini Binter lagi, ini Scorpio lagi. Detailnya seperti apa? Kita langsung aja ke geng kawan outsider. Assalamualaikum kawan outsider. Oke, ngobrol-ngobrol nih Om. Kira-kira nih konsep motornya apa aja nih? Sorry. Iya, terus. It's okay. Apa? Cerita dikit dong tentang outsider sama ya si motor-motor ini dan outsider gitu. Ya ini kebenaran nih dari live member outsider semua. Oke. Motor Jepangan CC menengah ya kira-kira CC menengah. Ini agak mudahan Scorpio, ada juga yang Binter Mercy ini kan tentang hidup itu dari 80 sampai 85-an. KZ Binter 200 nama. Binter Mercy itu yang putih Mercy sebelah sana ya? yang sama yang ketiga. Ya. Sama yang ketiga ya? Ini Oke. kan tentang ini kebetulan tahun 83. 83. Tahun berapa ya? Tahun 80 itu lebih tua. 80. Oke. Kita mulai dari yang mana dulu nih Om Cok? Itu tuh yang ujung tuh. Ini dulu. Ujung nih. Kita langsung aja ke ownernya Bro Gimbal, Bro Anton. Bro Anton, Boleh cerita sedikit dong? Apa nih? ini ada pedal sepeda nih, gue lihat nih. Ini ada pedal sepeda. Wajib. Ini ada pedal sepedanya, men. Lo mesti ngesut lo. Oh, yo. Lo mesti ngesut ada pedal sepedanya. Gue baru lihat. Maju ya? Oke. Boleh, majuin, boleh. Eli kita pindahin dulu. Eli kita Eli. pindahin. Eli sini. Kita sama aku, Eli. Sini. Nyangkut kabel cuy. Pulang, cuy. Let's go. Kananin. Nah. Gak pantas. Emang bukan motor gua gitu. Oke, Om Anton nih modifikasinya apa aja nih Om Anton? Banyak. Banyak banget. Mungkin sebelum ngobrolin soal modifikasi ini story-nya sih. Nah, itu dulu. Betul. Jadi di tahun 2008 perjalanan gue sama Kang Iswan ke Bandung ini tiba-tiba Iswan bilang, "Ton, ada yang jual motor Binter tuh. Di sana harganya berapa ya Kang?" Gue bilang gitu. Harganya 1.150.000. Waduh, tahun berapa tuh? Tahun 2008. 2008. Nggak ada suratnya pas itu. 2008. Ada. Ada. Yatim apa yatim piatu? Apa? Apa komplit? Ya, segitu lah ya. Ya. 2008 harga orang jual motor 1.150.000 dan itu pun masih gua tawar, tau gak sih? Tetap pembeli ya kan? Asal bentuknya masih bahan tuh masih ori, Ya. masih ori lah. Terus yang gua masih inget banget tuh di situ ciri khasnya ditutup platinanya itu masih ada lambang ini Ibu Megawati PDI Perjuangan gitu. Waduh, itu khas banget tuh, gue inget banget tuh. Iya. Terus habis itu ini proses modifikasinya nggak singkat, ini prosesnya panjang banget. Jadi ada, kalau gue hitung-hitung sih
ada kali 5 bengkel Di gitu. Bang Bengkel nanganin modifikasi. Nggak ada yang sanggup karena terlalu Oh. keren banget Tahu motornya. kan? Iya. Oke, terus. Yang jelas sih harga segitu surat belang lah ya. Iya. Surat belang STNK asli, BPKB fotokopian. Gua nggak tahu, gua nggak nanya itu yang asli kemana, digadein nggak bisa nebus apa gimana, gua nggak tahu. Apa? Fotokopinya dilegalisir nggak? Legalisir sama dekan 1. Oke. Gitu sih. Nah, habis itu pertama ini dibangun sama bengkel, sekarang bengkelnya udah gede banget, namanya Gum Custom gitu kan. Mereka bongkar di kaki-kakinya dulu gitu kan, sasis. Terus juga memang konsep dasarnya sih sebenarnya awalnya ini motor isunya nggak mau dikeluarin dulu. Sebenarnya konsep awalnya itu buat ikut festival gitu, buat diperlombakan lah awalnya, punya niat ya kan, Konteskan lah ya. ya dikontesin lah gitu. Tapi ya itu tadi lah, ruang lingkup kehidupan anak-anak motor ya enggak sih, ya udahlah akhirnya nggak jadi lah kayak gitu. Nih dari 2008 baru bisa gue bener-bener nikmatin ini motor itu di 2013-an berarti. 2013 hampir 5 tahun. Iya. Hampir 5 tahun. Jadi gue bener-bener bisa nikmatin itu ya di 2000, bisa touring panjang pakai ini motor ini pertama kali jadi ini dibawa ke mana dulu ya? Kalau nggak salah ke lupa gue ke mana ya? Ke Lampung kalau nggak salah. Lampung. Pertama kali nih ya. Ya, jauh Lampung ya. Langsung Lampung gitu. Ya begitulah nih motor sekali jadi nggak langsung seger sih. Iya. Adalah tromolnya yang jebol, ada yang mesinnya karburatornya jebol juga, ya gitulah dinamikanya. Ceritanya ya. Ceritanya di sini banyak cerita sih ini. Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Dan kontroversial banget tuh color clubnya disimpan di tangki. Iya. Oh, iya. Nah itu. Tuh outsider itu. Mana? Itu yang bordiran-bordiran yang di tangki. Ini ya? Tuh. Yang di atas. Ini. Nah, itu dia. Oh, ini. Iya. Iya, benar. Pamali banget tuh sebenarnya tuh. Harusnya nggak boleh. Bang pakem iya. Iya. Itu yang bandel sih. Ya sebenarnya sih konsepnya simpel sih. Gue mau memperkenalkan klub itu sendiri tidak harus dengan ya ini sih apa ya sudut pandang gue aja sih. Tapi yang bisa membuat gue bertahan sampai sekarang di klub outsider itu justru bukan pengen ngelakuin hal-hal yang out of the box ya, bukan pengen ngelakuin hal-hal yang di luar ADART lah, kita punya aturan, kita punya itu, tapi buat gue memperkenalkan, gue menempatkan emblem-emblem itu ada, kalau gue nggak bawa aja helm gue gitu kan, yang harusnya emblem itu harusnya patch itu dipasang di patch, tapi gue nggak pasang di patch gitu, tapi gue pasang di mana di helm itu tempat paling safety-nya ketika kita riding itu kita pakai helm, terus emblem itu gue taruh di helm gitu. Jadi gue pakai emblem itu sebenarnya ini kan model customannya kan sebenarnya kan kalau gue pikir-pikir enak juga nih buat harian gitu, buat tidak ngeribetin yang nggak rigid, yang istilahnya pegel lah kayak gitu. Gue bisa nikmatin banget dengan model custom flat tracker kayak gini, ya nyaman aja sih buat gue gitu. Terus emblem-emblem itu gue pasang di bagian dari motor itu biar tahu gitu, maksud gue ya seginilah gue untuk ngejaga klub gue gitu. Istilahnya orang kenal gue ketika berhenti di lampu merah, orang lihat outsider yang kayak gitu-gitu kan. Ya seperti itulah konsep gue ngejaga klub gue itu sampai kayak gitu. Secara personal lu punya gaya lu sendiri gitu lah ya. Iya, walaupun itu jadi pembahasan khusus sih. Ya, gue bukan pengen dibilang harus beda dari yang lain, tapi ya itulah, gue mempertahankan klub gue dengan cara gue. Gitu, tanpa. Pertanyaannya gini, apakah semua outsider punya style seperti ini atau mereka bebas mengekspresikan motornya masing-masing? Bisa dibilang berapa jumlah klub outsider ya? Kita tuh sekitar 25 chapter kan. Kalau taruh-taruh kalau chapter tipe
rata gitu ya. 60 orang aja lah di satu chapter. Ya tinggal diinin. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, yang konsepnya emblem dipasang di helm sama di motor cuma gue doang. Kayak gitu. Udah Bisa dibilang tiap motor punya ownernya punya karakter masing-masing yang muncul di Iya. motornya ya. Yang pasti sih motor tuh menceritakan karakter ownernya sih. Heeh. kayak gitu. Oke, lanjut. Motor kedua? Atau ada pertanyaan? Gue sih inspiring banget sama pedal sepedanya tuh. Iya ya. Nah, itu gue mau tanyain. Sampai ada dinamo buat kalau sepeda ontel lu pakai dinamo ya buat nyalain lampunya nih. Nah, ini dipasang juga nih di motor lu. Ini kenapa? Pemikiran awal. Jadi literally lo Iya, mengawinkan itu dua sepeda di jadi motor gitu ya. jadi dasar konsepnya dibangun di sepeda motor ini gitu kan di Binter. Terus juga gue jujur gue nggak punya konsep khusus, nggak paham dengan namanya literatur sebuah. Ini lo ngebangun motor tuh harusnya yang kayak gini, harusnya yang kayak gini. Gue nggak paham sih, gue nggak paham. Tapi gue cenderung lebih suka mengkombinasi sih, kombinasi sesuatu hal yang istilahnya mungkin secara nilai pedal sepeda itu tidak masuk ke dalam sebuah ornamen di dalam motor ini. Mungkin ya harga pedal sepeda berapa, paling 15.000 tuh. Tapi pemikiran gue tuh cuma satu, gimana dia punya nilai fungsi dan yang istilahnya jadi punya nilai value yang tinggi gitu, yang kayak gitu. Itu iya, itu sepeda buat starternya aja, itu kick starternya gue pakai sepeda anak gue. Iya. Sepeda yang udah nggak kepake ya udah gue pasang lah. Iya. Yang kayak gitu. Klaksonnya dong, lihat. Klakson. Ini juga nih. Nah, itu sebenarnya klaksonnya gue sebenarnya jadi ini permasalahannya di pengapian. Pengapian. Dulu aki gue tuh suka ganti-ganti kan. Terus gue meminimalis power yang dibutuhkan kan kalau pakai klakson, pakai stand yang kayak gitu-gitu. Makan inilah bayaran listrik naik. Bayaran listriknya jadi naik gitu kan. Ya gue berpikir simpel lah. Akhirnya gue pakai bel sepeda yang biasa aja tuh tanpa perlu listrik. Ya kan, tapi fungsinya sama. Gitu. Ini gajah banget nih, gitu aja udah. Yoi. Dan desainnya. Gitu sih. Ini nih kita Itu tuh Nih. itu produksinya Cycle Brave. Oh, saya kebetulan. Oke. Cycle Brave. Jadi gue cuma pada saat itu plat jadi kirim ke Bandung ke Kang JJ ya kan. Terus bilang di situ kalau dilihat tuh ada ukirannya request dari istri gue si AE itu. Anton sama Erma tuh. Gitu. Sweet banget Ini dah. nih, dibilang sisi-sisi romantis. Iya. Dibawa juga. Dudukin. Iya. Nggak boleh didudukin loh. Iya. Biar anget. Iya. Biar hangat. Gue cuma ngasih konsep ke Kang JJ. Kang JJ gimana caranya ada huruf A dan E Ini nih. di jok itu gitu ukiran kulitnya kan. Ya udah akhirnya digarap sama Cycle Brave. Oh, Ya udah jadi itu. handmade nih. Tuh, lo bikin motor lo ada gininya juga nih. Nama lo. Ya kan? Jangan nama panjang, nggak cukup. Cukup inisial aja, inisial. Nggak usah pakai bin ya. Nggak usah. Lebih panjang lagi ya. Oke, kita ke next motor. Oke, next motor. Kita ke next motor. Nah, tolong pindah dulu. Gua nggak kuat, Nan. Oke. Next motor. Ini gua pindahin dulu. Op. Wih. Halo. Eli, ini. Wah, ini nih. Ini. Stangnya nggak tahan nih. Stangnya chopper ya? Iya. Konsepnya apa nih yang ini? Ini siapa pemiliknya nih? Om? Pemiliknya Om Tata. Ini mesti di highlight juga nih. Modified Motorcycle Outsider Indonesia sejak 1988 cuy. Wah, itu ngeri tuh men. Itu. Jambinya tuh. Outsider ya. Ayo Nan. Banyak mau nanya pasti sama Manan. Wah.
Mulai dari mana ya? Bingung juga nih gua. Dari stangnya tuh, stangnya belum samar. Ya ini konsepnya berarti cafe racer atau yang pasti Jap style ya? Jap style. Terus boleh cerita shock nih modifikasinya dari mana nih? Mulai dari shock deh. Kalau ini memang gue sih terus terang motor ini gue dapat udah jadi udah begini. Jadi dulu gue pernah pengen punya cita-cita pengen bangun motor Scorpio. Pilihan Scorpio juga karena motornya murah, Iya. underdealnya banyak, gampang kita kemana-mana, gampang nyarinya underdealnya. Lalu waktu itu sempat beli bahan harga 5 juta, Cuma 5 juta. 2014. Cuman waktu itu nungguin dananya untuk ngebangun nggak datang om. Oke. Akhirnya ngejogrok sampai ada orang nawar, akhirnya dijual lagi 5 juta. Lalu 2018 saya dapat motor ini udah jadi, cuman waktu itu shock breaker depan memang dia mati. Dulu pakai Binter juga shock breakernya, lalu sekarang kita ganti pakai Bison, punyanya Bison ini Shock breaker ya. ya. Kalau mesin masih asli bawaan ya? Mesin bawaan, customnya dulu ada stikernya di tengah itu budung jangan Oh, budung custom itu ya, Iya. custom part ya. Iya, 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 iya. Nah, terus ya hampir sama punyanya Om Anton, Iya. modelnya sih flat tracker. Flat tracker. Oke. Shock belakang dan arem Itu dulu shock belakang itu cuman ngepasin aja sih sebenarnya, nggak mahal. Cuma ngepasin. Wah ini cocok aja di sini, udah pasang aja deh. Saya juga orang yang nggak ngerti soal motor juga dulu. Jadi waktu itu beli datang ke bengkel minta ini ada yang nggak bener-bener di polong dibenerin. Oh ini shocknya mati nih, mesti ganti kita ganti aja. Udah jadinya begini. Oh iya, STNK juga waktu itu rupanya di STNK tuh warnanya biru. Oh. Makanya kita stikerin biru supaya Ada ornamen biru dikit lah ya gitu loh. Gitu. biar aman di jalan. Biar aman di jalan ya. Kalau arem memang bawaannya, Om? Arem kayaknya ganti, kalau ngelihat yang lain-lain sih kayaknya tuh udah ganti dulu. Udah kan ganti dia, ya? Aslinya kan dia monoshock. Kalau Oh, Scorpio iya, iya, iya. Iya. ini jadi double shock. Jadi kayak gini. Karbonnya gede banget tuh. Apanya? Karbu. Oh, karbu. Karbu itu dulu sempet ganti. Dulu sebenarnya pakai PE 28 sering masalah. Terus ada saran dari temen ganti pakai punya Honda Tiger Evo. Lebih irit jadinya memang. Tapi waktu itu nggak pas. Jadi ada dirubah lagi sedikit. Nggak tahu apanya orang bengkel yang ngerubah. Mana? Gajah Coko ada yang mau ditanyain? Oh, enggak. Cukup. Cukup. Cukup seksi motor ini. Rencana ke depan mau diapain lagi, Om? Sementara sih. Mau ditipisin? Oh iya, ini motor sempet gue jual, tau gak? Loh, kok dijual? Lagi. Dulu iya 2017 nggak ada duit sama sekali, sorry. Akhirnya gue jual sama temen. Gue jual terus satu tahun kemudian 2019 awal saya lihat itu kan banjir Jakarta ya. Hah? Banjir, dia fotoin, "Tak, ini motor lo, sorry nih, yang gua beli dari lu sekarang kebanjir." Kerendam, lumpur semua tuh isinya. Waduh, sayang banget. Akhirnya sini deh gua bayarin lagi, waktu itu udah ada duit lagi kan. Bayarin lagi, jadi punya kita lagi tuh motor. Oh, jadi emang rezekinya emang motor ini emang udah jodohnya ya, nggak kemana-mana. Oke. Balik Ya, lagi. ya, ya. Outsider kembali ke punyanya. Ya kan? Katanya mau direncana mau di 3 tingkat gitu. Dapat bengkel. Nah, ini gue suka nih. Punya lu. Ini gue suka nih. Mau dibikin kamar mandi dalam sih. Oh, kamar mandi dalam ya gitu. Pasang AC kayaknya nih. Sama dapur kecil. Foxcap juga itu memang udah mundur juga dia.
Oh iya, footstep udah kayak ini ya, Dia standar ya. aslinya pembalap. Oh iya, kakinya yang belakang ya, gitu. Iya nih bener nih. Iya. Udahlah, Motor ini boleh. tinggal kita stikerin podcast gajah aja. Dia pengen dengerin bunyinya dari tadi. Tahu banget gua. Waduh. Iya. Oke, dibuka dulu. Oke, next yang akan kita ulas adalah Binter Mercy juga nih ya Kang? Ya ini Binter Mercy tahun 83. Bentar, saya majuin nih. Kita 83. Tumben kita nggak pegang kamera ya, Tan. Iya dong, sekali-sekali. Umur bang. Nah, boleh cerita sedikit nih ceritanya bangun motor ini gimana nih? Ya sih sebenarnya gini, ini motor kalau soal konsep atau apa bener kata Kang Anton sih nggak begitu terlalu pakem ya sama konsep tertentu sih. Gimana yang jelas kalau motor ini sih punya cerita panjang sih sama saya karena motor ini lebih tua dari klub. Wow. Klub itu tahun 88, saya punya motor ini tahun 85. Motor ini kelahiran tahun 83. Ya. Jadi mungkin udah 33 tahun ya. Ya. Di motor ini dengan berbagai perubahan dari dulu sampai sekarang gitu. Ini yang ikut di motor ini dari tahun 85 itu cuman komstir depan sama mesin. Jadi, Komstir depan sama mesin. komstir depan itu kan ada ini kan ya, ada nomor rangka tuh. Hmm. Nah, nomor rangka sama mesin itu yang ikut dari tahun 85 sampai sekarang. Hmm. Jadi dulu pernah super, pernah bobber, pernah old school, pernah street tracker, pernah macam-macam lah. Jadi pada saat dibongkar-bongkar sama itu tuh yang tersisa kalau dipotong, dicop tuh cuman nyisa komstir sama mesinnya. Rangka semua, sasis udah bikinan Ya, semua. Dulu tuh kan rangka asli saya tuh udah dipinjam sama teman waktu saya kita di super kan rangka aslinya ada yang teman butuh udah kemana-mana lah kira-kira gitu. Jadi pada saat terakhir ini yang bentuk yang sekarang ini rangkanya entah dari live member siapa, cuman yang memang stay tetap ikutan tuh ya cuman komstir sama si mesinnya ini. Dan motor ini emang kalau ya bukan boleh berbangga atau gimana ya, mungkin satu-satunya motor yang stay di satu klub 30 tahun lebih di satu orang gitu loh. Kira-kira gitu. Wow. Karena kan memang banyak teman-teman yang misalnya udah punya motor tahun 85 ntar dia perjalanan klub ya dia jual tuh dia beli motor baru lagi atau apa lagi gitu. Tapi motor ini yang stay kalau dia anak MMC Outsider sih mungkin ini cuma satu-satunya. Ada satu lagi teman saya tuh ada namanya Dedi atau ya yang memang satu motor tetap masih stay gitu. Tapi itu pun nggak begitu, udah jarang dipakai jalan lah. Jadi mungkin yang daily riding yang cuma dipakai jalan setiap hari dan stay dari tahun 85 sampai sekarang ya motor ini. Dari saya kuliah sampai berbagai cerita lah. Banyak nih ceritanya motor. Banyak ceritanya nih, bonceng dari mulai yang bawa motor sampai yang bonceng. Iya, kan? bonceng. Iya kan, bonceng udah banyak Iya, nih, iya. korbannya udah kelihatan tuh. Gue yakin episodenya nggak cuma 2 tuh. Iya, episodenya nggak cuma 2 tuh, pasti banyak tuh gitu. Ya cuman itulah sebenarnya sih kan kalau kita mau ngomong kan sekarang banyak ya kan yang salah misalnya mendefinisikan definisi motor gitu ya. Yang ikut berat misalnya nama bengkel jadi nama desain motor gitu kan. Nama sebuah negara misalnya jet style jadi nama desain motor gitu kan, jet style gitu kan. Jadi memang susah juga kita kalau mau mendefinisikan ini motor apa sih ininya gitu kan. Karena yang memang sekarang kan bobber juga udah agak melenceng gitu ya definisinya, yang udah banyak gendut atau dua gitu kan. Bobber itu kan sebenarnya sebelum era super gitu, pada saat pabrikan berusaha dimodif sama orang-orang yang pengen kreatif, dikurangin lah bebannya, dibok gitu ya. Jadi istilahnya bobber ya, memang itu dia zaman itu masih ada drum brake, masih kickstart gitu kan. Dengan potongan-potongan sasis yang memang masih sedikit banget lah. Makanya mereka menamain bobber gitu ya. Cuman kalau misalnya sekarang kan
udah nggak tahu nih, saya juga nggak ngerti nih, udah beda lagi definisinya bobber sama cuper tuh bisa terpisah dua definisi yang berbeda gitu. Iya, iya. Itu ya gitulah gitu. Cuma kalau misalnya memang motor ini memang lebih serunya sih memang bukan dari bentuknya atau apa ya, tapi memang kisah yang menyertainya lah gitu. Karena ini memang ikut serta membidani sebuah klub sih, kira-kira itu sih ini kisahnya gitu. Nempel banget nih sama Iman lihat ini motor nih. Yoi. Jalanan hidupnya udah sama dia juga nih, ya Iya. kan? Mantap. Kemana? Oke. Oh nggak? Jangan dong. Terkesima. Ini tas-tas ini juga leather nih, bahannya yang kulit nih, ya kan? Ya ini sebenarnya ini buatan teman dari Jakarta nih, Kang Boet Kroak. Nah, dia tuh pengrajin kulit ya, mulai kulit tas-tas dari buat motor. Iya. Untuk motor ini diremajakan kembali lah, karena agak pantas nih sama anak-anak sekarang atau gimana, dibagusin dikit, dicat lagi. Nah, saya tuh mesen tas ini dari Kang Boet gitu. Lagi-lagi teman-teman lokal nih yang bikin nih. Yoi, lokal konten keren-keren sekarang ya. Keren sekarang. Iya. Ya dulu itu behel bakal tuh outsider yang di tangki tuh bikinan tangan teman saya tuh yang di kiri, yang kanan samping dari Yang ini nih ya. Iya. Iya. itu Bagus sih. dibikin Ya, tangan bosannya bagus ya. pakai handmade lah. Emang agak-agak gajah ya, emang agak-agak gitu aja sih dia. Cutting stiker itu. Ditumpuk biar tebel. Biar kelihatan lebih meyakinkan pakai baut juga tetap. Tetap pakai baut, nggak pakai double tip ya. Iya. Cutting stiker dibautin coba. Ini tangki udah berreinkarnasi berapa warna? Udah banyak banget. Banyak banget apa aja. ya. Berberapa- Ini emang bentuknya udah berubah-ubah banyak banget. Dulu tuh pernah dari standar, dulu saya beli motor itu 800.000 dari seorang bapak gitu lah. Motor yang masih standar banget. Iya. Starternya masih jalan gitu kan. Dan si bapak ini emang udah pengen ganti sama motor yang lebih canggih di era itu. Makanya dijual ke saya 800.000 itu. Belum sampai rumah saya itu udah dipotong jadi super. Belum nyampe rumah dipotong jadi coba. Jadi saya belum pernah menikmati motor Di ini standar dengan itu ya? standar tuh Iya, belum iya. pernah. Jadi diambil sama teman gitu, mampir di sebuah bengkel udah dipotong jadi super gitu. Oke. Jadi yang disisain tadi kompir sama mesin aja. Yes. Nah udah sampai super, dirubah lagi jadi super yang berbentuknya macam-macam lah zaman itu kan. Kalau ngelihat foto zaman dulu malu lah ngelihat. Tapi Ajaib-ajaib lah kalau di bentuknya zaman aja. itu sih ngerasa keren banget. Iya, lah. iya. Udah gitu ya berubah lagi, ada saksi standar yang nganggur punya teman dan minta gitu kan. Dan ini motor tuh unik karena ini tuh STNK BPKB-nya tuh atas nama teman saya yang di Bandung. Oke. Karena supaya memperpanjangnya gampang lah gitu. iya. Nah punya teman saya yang di Bandung pakai nama saya gitu, jadi kebalik lah. Jadi kebalik nih ya. Iya. Kebalik-balik. Keren. Mana? Yeay. Kan lu kan doyan otomotif nih. Ya. Lu pernah kepikiran nggak bikin kayak begini? Punya kayak gini. Gua sih punya motor tapi motor trail ya gitu, karena emang gua suka sama Lu motor anaknya trail. nge-trail banget ya? Iya, anaknya nge-trail banget. Jadi lu gini. Kalau malam, kalau pagi kan gitu. Hah? Gitu, bro. Tapi pada dasarnya gue suka otomotif gitu. Iya. Oke, next. Kita langsung ke motor yang terakhir nih. Ini belajar banget ya. Ini motornya Kang Yadi nih. Gimana ya, Seth? Cerita dong. Ini ceritanya panjang nih dan pasti banyak komen juga dari kawan-kawan yang lain ya. Entah ya, pasti ada komen gitu. Silakan Kang Yadi. Persaingan ketat soal ini. Gimana Kang Yadi? Ini apa ya? Ini motor tahun berapa ya? 2013 gue bangun. Pertama kali ngebangun motor. Blas gue nggak ngerti. Iya. Tapi gue pengen jadi motor ini, gue bangun motor ini rencananya tuh gue mau bikin traveling dokumenter. Awal rencana bikin motornya justru karena ada Karena project. mau punya rencana mau bikin traveling dokumenter Oke. ke Indonesia Timur. Oke. Tapi kali ini gue pengen pakai motor. Ya, Waktu itu ya, Ya. pakai motor.
motor. Coba konsepnya cari itu tadi, aku pakai Scorpio aja. Karena katanya spare part masih banyak lah, masih Iya, banyak banget. nggak kesulitan. Katanya itu kata siapa? Kata Teman-teman. Om Tata Enggak, atau enggak? Nah, Oh, dari belum orang ada lain Tata ya? waktu itu, Oh, belum belum lahir ada. kali Oke, ya, oke, oke. kayaknya. Aman berarti ya. Belum. Lanjut, Belum ada. lanjut. Kata teman-teman gitu ya, pilihan Scorpio aja deh. Oke, Scorpio. Terus ya benar sih, spare partnya masih banyak di mana-mana. Karena emang mau jalan jauh rencananya kan. Oke. Gitu. Udah perjalanan lagi ngebangun, udah hampir jadi ngebangun pertama ya. Ada kejadian lah di gue, nyaris lewat ke gue gitu kan. Waduh. Yoi. Jatuh apa gimana? Ya udah gitu aja deh. Jatuh, ya, gitu. Males gue ceritain deh, gitu. Nah akhirnya di tangki ini tangki keberapa? Tapi ini tangki ketiga. Setiap tangki gue bikin kayak gini. Ada gambar grafis itu tuh, detak jantung. Detak jantung. Sama tulisan di bawahnya itu. Tulisannya itu life is a given opportunity, ride it. Ya, ya. Nah itu beneran karena gue ngerasa, oh gue masih dikasih hidup ya. Ini memang opportunity sebenarnya yang gue given gitu kan. Gue harus jalanin, harus riding, harus gue makanya intinya ride it gitu kan. Walaupun bikin traveling dokumenter sampai sekarang belum jadi juga. Gitu. Tapi akhirnya prinsip dasarnya gue nggak tahu stylenya apa, gue nggak ngerti. Pokok kata orang begini gue cobain, udah berapa kali bongkar pasang nih modelnya. Tapi ujung-ujungnya yang gue cari adalah senyaman mungkin gue bawa. Gitu. Iya, penting tuh. Terakhir ganti stangnya kayak gini. Tapi ada yang niru-niru gue juga. Oh, ada ya? Barengan Iya, juga iya, dia iya, pesen iya, plagiator. 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 Gue nggak tahu deh dia apa gue yang plagiator, Iya, gue iya, nggak tahu apa kebetulan sama aja kali. Kebetulan sama mungkin ya. Nggak gitu. ngerti gue. Iya, iya. Pokoknya dipepet terus. Kalau dia memang ngejar kegantengan. Oh gitu ya. Kalau gue ngejar kenyamanan. Oh gitu. Kalau kata dia. Gitu. Ini berusaha nih. Sok belakang, gue nggak tahu mereknya apa, tapi gue pernah ganti. Gue setel lagi. Ini yang paling enak. Ini yang paling enak. Paling enak sementara. Iya, iya, iya. Nah, aslinya kan sebenarnya monoshock nih ya. Mungkin ada nyesel juga sih sebenarnya gue ganti. Jadi karena idenya awalnya biar kelihatan klasik gitu kan, pakai double shock gitu kan. Tapi mungkin gue nggak tahu deh, gue belum sempet ngerasain ini pakai monoshock aslinya, armnya pakai. Tapi armnya masih asli kan? Enggak. Oh udah ganti juga. Ganti juga. Oke. Terus shock depan gue pakai punyanya Yamaha Bison gitu kan. Bison ya. Kalau mesin standar mungkin semuanya. Iya, Gitu kan. iya. Shock gue stangnya itu segitiganya itu gue turunin juga supaya dapat posisi enak. Gue terinspirasi sama yang Anton tuh gimbal. Ternyata benar, senior juga begitu juga. Gue nggak salah berarti, kecuali yang biru emang salah tuh. Oh, yang biru salah ya. Nggak aja kayak Iya, gitu. betul. Dimaksa aja gitu. Iya. Yang penting ganteng. Mau bilang ngikutin gue malu banget. Beda banget gitu lu lihat tuh. Lu lihat tuh kan tuh, gitu. Dia ganteng. Ini sih nggak ganteng, dekil gitu kan. Gitu. Tapi nyaman lah gitu. Terus stang gue bikin kayak gitu emang kayak dulu sempat juga pakai Fatbar apa bukan ya stang gue, bukan Denton ya, tapi kayak rental begitu. Mungkin kurang pas di gue gitu kan. Akhirnya gue coba ini paling nyaman nih. Lebih nyaman. Sementara, Ya? lebih nyaman. Iya. Tahu dong ide dari siapa ya? Ide dari mana? Oh iya, idenya dari siapa nih? Gue menyampaikan dari Tahu sih, kawan-kawan. nggak janjian. Nggak janjian. Tapi gue lihat dia mesen pakai chrome dia tuh dipilok sama dia. Oh, dipilok jadi hitam. Setelah lo beli yang hitam. Setelah gue ya, iya dong. Oh iya. Kebayang dong pasti ngebayangin ngikut dia gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ini menarik sih guys, kalau menurut gue sih Outsider ini jadi bukan motor tuh bukan lagi sebagai satu prestise, tapi lebih ke apa ya, Kata karakter Bang Isman tadi bilang. aktualisasi diri ya, karakter lo gitu. Jadi kalian kalau misalkan Ngerti dong lo karakter dia. Siap. Jadi sebenarnya kalian kalau kepengen modif motor jangan lagi berpikir on budget, punya budget berapa gitu, tapi justru akomodir karakter dulu ya. Gue on budget. Oh, awalnya on Tapi budget. ternyata gue salah nih. Nggak bisa begini modelnya. Gue tanya, berapa hari selesai? Ini target gue biasa pakai dengan timeline kan, gue punya rencana begini-begini. Itu bubar semuanya.
Tapi ini gue ngeliat sih, ya motor-motor temen-temen nih dari Outsider memang kalian banget gitu. Nggak maksudnya yang gue. Oh iya. Kayak ragu-ragu banget sih dia. Jujur aja, Bro. Oke, terus apa namanya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa lo pilih warna putih? Karena emang lo suka putih atau memang apa ya? Ada inspiring, ya atau kenapa lo nggak biru gitu loh? Jadi gini, Biru itu Persib. gue ini kan bikinnya 2 nih motor barengan waktu itu tuh. Ah. Gue bikin 2. Ah, Nah, terus balik nama dong. balik nama. Bareng nih dikerjain bareng sama yang motor di temen gue satu. Tapi udah gone juga dia tuh, udah dijual sama dia. Gue bertahan. Nah, bikin 2. Ternyata gue minta tolong ke orang yang ngurusin surat-surat itu tuh. Entah kenapa gue nggak ngerti, kebalik. Yang di gue itu putih. Oke. Harusnya nggak putih. Harusnya Biru dong. Enggak. Anti gue, abu-abu kalau nggak salah gue. Abu-abu, apa gitu lupa gue. Abu-abu ash gitu. Abu-abu. oh bukan. Aslinya Abu-abu warnanya apa? itu tuh, tangkinya tuh yang ada tulisannya tuh. Hah? Nah, tapi karena STNK gue jadinya putih, ya udah yang itu gue putihin tuh Oh, kalau tapi sempat abu-abu ya waktu itu ya, kayaknya gua pernah lihat gitu. abu-abu. Oh iya Awalnya iya, abu-abu. awalnya abu-abu ya, benar gue Tapi sempat lihat. apalah buat gue bukan keren yang gue cari gitu kan, Iya, tapi iya, kenyamanan gitu kan. Iya. Nah di situ gue tulis. Kalau yang itunya cuma gue pilok doang, tangkinya, pilokan doang itu. Iya. Kalau dari apa namanya teman-teman atau dari standar si Japstyle ini apa namanya pilihan gue ngelihat bannya beda-beda nih ya gitu loh. Sebenarnya emang sesuai kebutuhan kalian atau memang ada apa pakem sendiri sih kalau ban gitu. Bebas aja. Karena kan kalau trail ya begitu, kalau supermoto ya begitu gitu. Kalau di sini gimana nih? Nah, itu berdasarkan selera aja kali ya. Balik lagi ke pemilik ya. Ya kadang-kadang juga suka salah beli juga ada, ngelihat ban lo sebelum nempel di motor kelihatannya bagus kan. Tempel. Tapi Tetap ngotot, ngotot, bilang itu keren tetap. Ya kayak itu tuh kan banyak tuh, tetap aja ngotot gitu. Apa-apa, oh yakin aja. Prinsip sih yakin gitu. Mau salah kek, mau salah beli kek, yakin aja gitu. Ini komen Om Tama? Pokoknya gue ganteng gitu. Kalau buat gue yang penting ganteng dulu nomor 1. Iya, oke. Nyaman urusan belakang. Tergantung masing-masing ya ini. Iya. Jadi siapa yang ngikutin siapa berarti ini? Siapa yang ngikutin siapa ya gitu. Iya benar. Gitu sih. Dari Gajah Coko ada komen gitu. Gue lagi memandangi motor mobil ya waktu tadi. Kalau dari 4 motor ini lu suka yang mana? Om Coko? Semua gue suka. Semua gue suka. Oke. Ya mendadak pertanyaan. Jawaban kalau nggak apa dia dah? udah di dulu tadi tuh. Udah nanya nomor rekening kalau nggak tadi tuh. Selamat. Ya, dia kata, gitu kan? Agak susah ngejawabnya, jadi agak susah nih. Karena ngarep juga sih dikirimin rekening gitu. Jawabnya gampang, yang dicobain aja yang mana. Ya. Lu mesti cobain diri dulu Om Coko. Tapi gue nggak tahu kalau karakter gue. Kalau Ya. karakter, ini kan balik lagi kan semua. Masing-masing. represent karakter masing-masing. Represent, betul. Kalau gue nggak tahu kenapa ini. Kalau gue, Ya. Oh gitu ya. ini gue. Ya. Klasik, klimis, ganteng tapi laki gitu. Iya. Nggak klimis tapi ngetril. Iya. Itu. Ini nih kalau gue ya. Selamat lo jawabannya. Nggak ada yang berani kebantah dia kan? Iya, bener loh. Coba lo kalau bilang gue, panjang. Tapi benar gitu. Lama itu ntar, nggak kelar-kelar, over durasi lo. Ngeditnya susah. Ini nih. Kalau gue, lo dari mana nah? Itu paling bener lo. Kalau gue sih karena gue suka putih ya gitu loh. Awalnya gue suka warna putih. Gila lo gitu loh. tetanggaan ya, sebelah rumah nih. Panjang, pertimbangannya panjang. Pada Gue nggak suka masuk warna rumah. putih.
Gua sudah warna putih, kalau misalkan segala Yang ini macam kan yang ya? lain Yang yoi, ini, yang yoi, ini, yang ini putih, putih. Ntar malam ya. Kalau dari Gajah Tosi gimana? Atau berat nih menimbang-nimbang. Gajah Farhan dulu deh. Lu yang itu. Kenapa? Karena lu anak sepeda. Karena pedalnya sepeda. Itu by the way yang punya Om Anton, tangki masih ori ya? Oh enggak. Oh, enggak ya? Itu tangkinya RX Special itu. Itu juga. Oh, tangkinya King ya? Ini King sebenarnya motor syariah. Banyak sumbangan gitu kan. Itu tangki dibantuin sama ada klub motor Banten. Dia apa membuka ladang amal buat orang. Wah, iya benar. konsep dia. Nampung ya. Gitu. nampung Mungkin tambahannya di belakang dikasih kain celeng aja ya. Iya. Bisa. Rencananya sih pengen bikin basement. Iya. Konsepnya gitu kan. Iya. Lu 3 lantai kan. Gajah Tosi lebih suka yang mana? Alirannya memang ini ya, beda-beda ya. Bewok kalau ditanyain bewok. Oh iya. Awas lu. Kameramen kita. Extrait gua. timbang-timbang aja mau lama nggak di sana. Waduh, gue jadiin RT. Oke. Apa lagi nih Om Jok? Kalau dari gue sih Iya. kayaknya semua sudah menceritakan journey motornya masing-masing gitu ya. Oke. Buat kawanan gajah, apa yang bisa diambil dari sini adalah ketika lo mau mengcustom motor apapun itulah, mau chopper, mau bobber atau apapun lah namanya, jadilah represent diri lo sendiri. Iya. Gitu. Kadang Budget nomor kayak 2. gue main sepeda. Budget nomor 2 berarti kan? Nomor dua. Budget nomor 2. Kayak gue main sepeda juga gitu. Niat gue ngebangun sepeda ya sesuaikan premis Iya, sama iya, kebutuhan gue iya, gitu. iya. Banyak orang yang kadang-kadang Terjebak oleh terjebak barang-barang oleh keren, mahal tapi ya. ternyata nggak Iya. represent Iya, gitu, iya. ya kan? Betul. Ada contohnya. Jadi menurut gue buat kawanan gajah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika lo mau melakukan sesuatu, plan yang benar sesuai dengan represent lo Iya. ketika lo mau membangun motor lo itu. Ya. Setelah ini kita bakal simak riding motor satu-satu ya. Yes, Kita lihat yang mau aksinya ya. yes. Oke. Apakah ada yang ngetril-ngetril, apakah ada yang begini ya Atau kan? biasa aja jalan Biasa gitu aja. loh. Atau mungkin ada yang dorong gitu loh. Tapi satu yang gue pesen, Apa itu? teman kita jangan ikut boncengan. Oke. Sendiri Jangan sendiri aja. mainnya, ya. Dia udah terlalu sering boncengan. Oke, Oke. ketemu lagi di kawanan gajah. Nextnya kita ketemu di garasi gajah. Next episode hanya di Podcast Gajah. Podcast. Gitu aja.